Bayangan kalau Anda dikasih tahu ada satu intervensi medis yang efeknya itu persis sama kayak berhenti merokok 15 batang sehari. Tapi ya intervensi ini nggak ada di apotek. Bentuknya itu cuma obrolan santai sambil ngopi sama sahabat. Oke, let's unpack this ya. Hari ini di Deep Dive kita punya misi buat ngebedah tumpukan riset medis, sosiologis, dan gerontologi soal penuaan. Dan ternyata koneksi sosial itu bukan cuma urusan mood atau pengusir bosen loh, melainkan penentu biologis umur panjang. Iya, bener banget. Dan untuk paham kenapa koneksi sosial ini sekarang bergeser dari sekedar kebutuhan psikologis jadi kebutuhan biologis, kita harus lihat angka kematiannya dulu sih. Ada data yang luar biasa banget dari Harvard Study. Mereka ini melacak kehidupan ribuan orang selama lebih dari 85 tahun. 85 tahun, wah itu lama banget ya. Betul. Temuannya itu sangat jelas. Kepuasan hubungan sosial seseorang pas mereka di usia 50 tahun itu adalah prediktor kesehatan terbaik mereka nanti di usia 80. Tunggu. Maksudnya ini ngalahin metrik kesehatan standar kayak tekanan darah tinggi atau kolesterol gitu? Jauh ngalahin itu. Ngalahin IQ, kekayaan, bahkan genetika sekalipun. Dan yang lebih bikin kaget lagi ada data dari Julian Holt-Lunstad yang nunjukin kalau kesepian kronis itu ningkatin resiko kematian dini drastis banget. Secara statistik, dampaknya itu setara dengan merokok 15 batang sehari. Ini melampaui resiko obesitas atau nggak olahraga sama sekali loh. Hah, setara 15 batang sehari. Sebentar, biar saya lurusin, karena ini terdengar agak gila ya. Berarti kalau kita rutin ngebatalin janji kumpul sama sahabat, itu secara harfiah sama ngerusaknya buat organ tubuh kayak kita ngabisin sebungkus rokok. Tepat sekali, karena dampaknya itu bekerja langsung di tingkat seluler tubuh kita. What's fascinating here is, saat Anda merasa kesepian, secara biologis, tubuh itu menerjemahkannya sebagai ancaman lingkungan. Oh, kayak masuk mode bertahan hidup gitu ya? Iya, betul. Secara evolusi kan tubuh merasa nggak aman kalau sendirian atau tanpa kawanan. Nah, ini memicu lonjakan hormon stres, kortisol, yang ngerusak dan bikin inflammaging atau peradangan kronis di seluruh tubuh. Tapi sebaliknya, pas kita berinteraksi positif, tubuh itu ngelepasin oksitosin. Hormon ini luar biasa karena nekan stres dan bahkan meregenerasi jaringan jantung. Wah, jadi ini bukan sekedar kiasan menghangatkan hati ya, tapi beneran pelindung kardiovaskular. Terus, kalau ke otak dampaknya gimana? Kalau secara kognitif, berinteraksi dengan manusia lain, itu kan proses yang sangat rumit ya. Otak dipaksa memproses bahasa isyarat, nonverbal, dan emosi itu barengan dalam sepersekian detik. Ini ngebangun semacam cadangan kognitif yang terbukti bisa nunda gejala demensia rata-rata sampai 5 tahun. 5 tahun ya? Maksud saya, kalau rutinitas interaksi sosial itu sangat kompleks, berarti kegiatan sederhana kayak ngobrol di posyandu lansia itu bertindak kayak workout beban yang intens dong buat sinapsis otak? Nah, itu analogi yang pas banget. Alih-alih melatih otot bisep Anda, itu sedang melatih jaringan saraf di otak supaya nggak menyusut. Di wilayah berumur panjang kayak zona biru di Okinawa, mereka punya konsep Moai. Moai itu semacam grup pertemanan ya? Iya, grup persahabatan 5 orang yang komitmen saling dukung seumur hidup. Kalau di Indonesia, kita punya budaya silaturahmi kan? Keterlibatan lansia di yasinan, arisan, atau posyandu itu bukan cuma tradisi. Secara ilmiah, itu terapi geriatri nyata yang mencegah depresi dan balikin rasa kebermanfaatan mereka. Here's where it gets really interesting. Kalau dipikir-pikir, seiring bertambahnya usia, jaringan sosial lansia itu kan secara natural bakal mengecil. Teman-teman mungkin pindah atau fisik udah nggak kuat jalan. Bukannya menyusutnya jaringan ini kontradiktif sama kebutuhan sosial mereka yang mendesak tadi? If we connect this to the bigger picture, ada konsep yang namanya teori selektivitas sosioemosional. Jadi gini, saat lansia sadar waktunya terbatas, mereka itu nggak mau lagi buang energi buat drama atau pergaulan basa-basi. Mereka sengaja milih kualitas dibanding kuantitas. Mereka memangkas kenalan jauh gitu ya? Persis. Mereka cuma fokus ke orang yang benar-benar disayang. Nah, ketenangan batin dari pemilihan relasi berkualitas inilah yang menurunkan hormon stres dan pada akhirnya meredakan peradangan di tubuh. So what does this all mean? Buat Anda yang lagi dengerin, akumulasi stres akibat kesepian itu mulainya nggak pas pensiun loh, tapi jauh sebelum usia 65 tahun.
menjaga hubungan Anda hari ini, merawat persahabatan, itu ya pada dasarnya asuransi kesehatan masa depan Anda. Dan this raises an important question ya untuk direnungkan. Mengingat kita tahu bukti fatal isolasi sosial itu setara merokok 15 batang sehari, mungkin nggak sih di masa depan asuransi atau dokter itu nggak lagi cuma ngeresepin pil? Gimana kalau resep medisnya itu kewajiban buat miara hewan peliharaan atau rujukan resmi hadir di klub hobi lokal? Wah, bayangin itu. Alih-alih antre di apotek buat nebus obat darah tinggi Anda, malah antre main catur sama tetangga sebagai bentuk pengobatan medis. Sebuah pengingat yang indah banget ya bahwa intervensi kesehatan terkuat dan mungkin obat terbaik buat manusia itu pada akhirnya adalah manusia lainnya.